Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan nama saya Marcel Winata dari Sekolah SMA Trinitas dari kelas 11 2 nomor absen 18. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal tambahan nilai. Ada 5 soal uraian yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Oke, kita langsung aja ke nomor satu. Di nomor satu ini data soalnya polinom fx x pangkat 3 min 2x min 2a min 4 x kuadrat min bx plus 2a habis dibagi x plus 2. Jika fx dibagi x min 2, tentukan sisanya yaitu minus 4. Dan terakhir di soal kita disuruh menentukan limit yang ada di sini. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah karena ini habis dibagi x plus 2, maka kita akan mensubstitusikan nilai ini ke persamaan. Kalau X plus 2 kita dapat yaitu X2. Nah, tinggal kita masukkan ke ya, min 2 pangkat 3 yaitu minus 8 kurangi 2A minus 4. Terus min 2X dipangkatin 2 yaitu kita dapat itu 4 dikurangi minus, ketemu minus bakal jadi plus 2B ditambah plus 2A ya. Di sini nilainya 0 ya karena habis dibagi 0 tadi. Jadi kita dapat ini minus 8 minus 8A plus 16 plus 2B plus 2A. Setelah kita hitung dan pindah ruas, kita dapat di sini itu minus 8 minus 6A min 8 tambah 2A dan satu terakhir itu plus 2B. Ini adalah menjadi persamaan yang pertama. Berikutnya untuk mencari persamaan yang kedua yang harus kita lakukan adalah menggunakan nilai ini. Jadi kita peroleh X-nya sama dengan 2. Lalu kita masukkan ke fungsi lagi. Fx sama dengan 2 pangkat 3 itu 8 dikurangi 2A minus 4. 2 pangkat 2 itu 4 dikurangi Bx jadi minus 2B ditambah 2A. Di sini nilainya itu 4 yang merupakan sisanya. Jadi 8 minus 8A juga ditambah 16 minus 2B plus 2A. Lalu kita hitung 8 ditambah 16 itu 32, lalu dia pindah luas. Oh, saya salah hitungnya. 8 tambah 16 itu 24 dan dia pindah luas ke sini jadi minus 28 sama dengan minus 6A ditambah, oh bukan ditambah ya, minus 6A minus 6A min 2B. Kalau kita kali minus ya supaya lebih gampang dihitungnya, jadi hasilnya itu 28 6A plus 2B. Oke, kita eliminasi dua persamaan yang kita dapat ini. Minus 8 sama dengan minus 6A plus 2B. Dan di ini bawahnya itu 28 sama dengan 6A plus 2B. Kita kurangi jadi ini minus 12A. Minus ketemu minus jadi sama-sama dikurangi. Jadi di sini 28 tambah 8 itu minus 36. Jadi kita dapat ya nilai A-nya itu adalah 3. Lalu kita masukkan ke salah satu persamaan untuk mencari nilai B. Saya pakai yang pertama ya. Di sini minus 8 sama dengan minus 6 dikali A ininya A-nya 3 ditambah 2B. Minus 8 sama dengan minus 18 tambah 2B. Dia pindah ke sini jadi ini 10 sama dengan 2B. Lalu saya taruh di sini ya, nilai B-nya adalah 5. 10 dibagi 2. Setelah kita tahu nilai B-nya 5, tinggal kita masukkan ke limitnya.
limit X mendekati B sama dengan 5 kali 5 itu 25. 25 dikurangi 5 per, nah ini 3 kali 5, 15 ditambah 1, 16. Kalau 16, akar dari 16 itu kita tahu 4. Jadi seperti yang tadi saya katakan, ini 25 dikurangi 5 per, tadi itu 16 ya. Nah, akar 16 berarti hasilnya 4. 4 dikurangi 4. Jadi 25 kurang 5 itu 20. Dan di bawahnya 4. 4 kurangi 4 itu 0. Lalu kita dapat hasilnya enggak. Sekian dari pembahasan nomor 1, mari kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2, soalnya adalah tentukan akar-akar dari persamaan polinomial 2x pangkat 4 kurangi 13x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 tambah 17x minus 10 sama dengan 0. Di nomor 2 ini sebenarnya banyak langkah-langkahnya kita untuk menentukan ini, mulai dari langkah yang pertama dulu ya. Jadi langkah 1 itu kita jumlahkan semua koefisiennya, jika sama dengan 0 maka X sama dengan 1 memenuhi sebagai akar dari persamaan ini. Kalau kita jumlahkan dengan tepat ya, ini 2 dikurangi 13 itu hasilnya min 11 tambah 12 jadi 1, ditambah 17 jadi 18 dikurangi 10 maka hasilnya adalah 8 ya. Karena 8 tidak sama dengan 0, maka si X min 1 itu maksud saya X sama dengan 1 itu bukan akar-akarnya ya. Kita langsung, kalau langkah satunya tidak berhasil, langsung ke langkah 2. Kalau di langkah 2 itu kita menjumlahkan koefisien genap dan koefisien ganjilnya. Koefisien genapnya ada 2, 12, dan juga minus 10. Kalau kita jumlahkan, hasilnya itu 2 tambah 12, 14, kurangi 10 itu 4. Dan koefisien ganjilnya itu minus 13 dan 17. Yang jika kita jumlahkan hasilnya juga 4. Jadi kalau koefisien genap sama dengan koefisien ganjil, maka nilai X sama dengan min 1 itu memenuhi akar dari persamaan ini. Oke, berikutnya kita maksud saya berikutnya kita cari faktor-faktor dari minus 10 dari angka ini. Jadi faktor-faktornya yang memungkinkan itu plus minus 1, plus minus 2, plus minus 5, dan plus minus 10. Karena langkah 1 langkah 2 sudah dilakukan, maka langkah 3 itu memasukkan salah satu faktor ini ke persamaan yang kita hitung dengan cara Horner. Untuk pertama saya coba dulu pakai angka 2, karena angka 1 ini kan yang min 1 memenuhi dan angka 1 ini tidak memenuhi. Jadi saya langsung aja pakai angka 2. Ini kita tulis 2 min 13, 12, 17, dan minus 10. Ini pakai cara Horner biasa ya, bukan Horner Kino. Ini 2, ini turun 2, 2 kali 2 itu 4, 13 ditambah min 13 tambah 4 itu minus 9, dikali minus 9 kali 2 18, minus 18, 12 minus 18 itu minus 6, lalu 2 kali minus 6 itu minus 12, nah kita 17 kurang minus 12 itu 5, dan 2 kali 5 itu 10, jadi kita dapat sisanya itu 0 ya. Karena sisanya 0 berarti 2 itu memenuhi sebagai akar dari persamaan ini. Setelah 2 kita coba lagi angka 5 ya. 2 minus 13, 12, 17, minus 10. Yang kelima seperti cara tadi hitungannya teman-teman. 10 min 13 kurangi 10 minus 3. Minus 3 kali 5 itu minus 15. 12 dikurangi minus 15 itu hasilnya. Oh, saya ada yang salah teman-teman. Di atasnya saya bukan pakai persamaan yang pertama, harusnya persamaan yang sudah saya dapat tadi dari hitungan Horner sebelumnya. Oke, mari saya ulangi, saya percepat dulu tulisannya. 2 minus 9 minus 6 dan ini 5. Kita langsung masukin 5, 2 nya turun, 2 kali 5 10, ini dijumlahkan jadi 1. Begitu juga ini dijumlahkan ya.
coba ketemu min 1 dan min 1 kali 5 itu minus 5 yang sisanya jadi 0 lagi. Karena 5 menghasilkan sisa yang 0 berarti ini juga akar dari persamaan polinom ini. Untuk mencari akar-akar lainnya kita gunakan hx-nya. Karena hx-nya ini 2x kuadrat ditambah x minus 1. Maka jika kita faktorkan akan kita dapat 2x plus 1 dan x minus 1. 2x plus 1 dan 2. Oh, saya ada yang salah teman-teman. Ini bukan, ini minus ya. 2x kuadrat 2. Oh enggak, maaf teman-teman. Ini benar kayak gini. Jadi kita dapat faktor-faktor lainnya itu adalah minus setengah dan x sama dengan 1. Jadi akar-akar dari persamaan polinom ini antara lain ada 4 ya. Yang pertama itu minus 1, terus minus setengah, lalu ada 2 dan juga 5. Satu ini kenapa tidak? Karena yang pertama kita tahu x sama dengan 1 bukan akar dari persamaan polinom ini. Sekian pembahasan nomor 2, saya akan lanjut ke nomor 3. Oke, di nomor 3 ini diketahui jika Px dibagi oleh x kuadrat min x dan x kuadrat plus x masing-masing bersisa 5x plus 1 dan 3x plus 1, maka tentukan sisa pembagian Px oleh x kuadrat ditambah 1. Kita pecah dulu ini dua pembaginya. Kalau ini dipecah menjadi x min 1 dan yang ini x plus 1. Karena nilai x-nya tidak mungkin 0, berarti yang kita pakai yang dua ini ya. Jadi kita punya x sama dengan 1 dan x sama dengan minus 1. Karena bentuk persamaan dari sisanya seperti ini yaitu bentuk ax plus b. Dan kita ketahui sisanya ini, jadi kita tinggal substitusikan nilai ini ke sisa. Jadi kan yang satu ini kita masukkan ke sini. 5 kali 1, 5 tambah 1, 6. Jadi kita dapat persamaan yaitu A plus B ya. A ditambah B sama dengan 6. Lalu yang min 1 ini kita substitusikan lagi ke sisa yang satunya. Jadi 3 kali min 1 ditambah 1. Min 3 tambah 1 itu kita dapat hasilnya adalah minus 2. Setelah itu kita masukkan ke persamaan ini juga. Jadi minus A ditambah B sama dengan minus 2. Lalu kita hitung untuk mencari nilai A dan B-nya. Kita eliminasi. A dikurang A, jadi A ditambah A itu adalah 2A. Sama dengan 6 minus 2 itu 8 ya. 8. Jadi A-nya kita dapat itu adalah 4. Setelah itu kita masukkan nilai A ke salah satu persamaan. Kayak yang pertama saja saya masukinnya. A di 4 tambah B sama dengan 6. Jadi kita tahu nilai B-nya adalah 2. Maka sisa pembagian PX oleh X kuadrat min 1 sama dengan 4X plus 2. Sekian untuk pembahasan nomor 3. Saya akan lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ini kita disuruh untuk menggunakan skema Horner-Kino dan menentukan hasil bagi dan sisanya. Derajatnya ini lebih banyak dari Horner yang biasanya dikerjakan ya. Jadi yang kita buat cari nilai K1, K2, dan K3 terlebih dahulu. Nilai K1 itu berarti kan minus 1 minus ini A, B, C, D. Berarti min D per A. Jadi nilainya adalah 1. Lalu ini K1. Lalu K2-nya adalah minus C per A. Jadi minus min 2 bagi 1 nilainya adalah 2. Dan K3-nya itu minus B per A. Jadi 1 per 1 nilainya
minus 1 karena tadi di depannya ada minusnya teman-teman ya. Itu kita buat bagannya untuk menghitung menggunakan Horner Kino. Ini lebih besar ya bagannya teman-teman karena derajatnya juga lebih besar. Kita masukin angkanya 1, 2, 3, minus 1, 2, minus 7. Kita masukin bintang-bintangnya. 1, 2. Ingat teman-teman ini derajatnya 3 ya, jadi kita masukin bintangnya seperti ini. Oh. Dan untuk di belakangnya bentuknya seperti ini. Nilai kita masukkan 1, 2, dan min 1. Lalu kita hitung seperti biasa, satunya turun, dikali min 1 jadi min 1, dikali 2, ini di sini 2, kali 1 di sini 1. Kita hitung 2 tambah min 1 itu 1, kali min 1 di sini 1, kali 2 di sini dapat 2, kali 1 di sini 1. Oke, kita hitung lagi, 3 tambah 2, 5 kurang 1 itu 4. Nah, kita masukkan 4 kali min 1 itu min 4. 4 kali 2 itu 8. Dan di atas 4 kali 1 itu 4. Setelah itu kita hitung min 1 tambah 1, 0, 2 min 4 itu min 2. 2 tambah 1, 3 tambah 8 itu 11. Min 7 tambah 4 itu minus 3. Kalau corner kita harus ingat caranya seperti ini teman-teman. Oke, karena ini derajat 3, jadi yang merupakan sisanya ini dan ini adalah hasilnya. Langsung saja kita tulis HX atau hasilnya sama dengan T pangkat 2 ditambah T tambah 4. Nah, untuk sisanya kita dapat itu minus 2 T pangkat 2 tambah 11 T dikurangi 3. Sekian untuk pembahasan nomor 4, saya lanjut ke nomor 5. Di nomor 5 ini agak mirip sama nomor 3, skema pengerjaannya. Sisa pembagian PX 2022 ditambah X 2023 dikurangi Q kali X min 2 kuadrat oleh X kuadrat min 1 adalah 5X min 4. Tentukan nilai dari 2020 ditambah P dan Q. Oke. Pertama itu kita harus cari nilai P dan Q-nya terlebih dahulu. Sisa pembagiannya oleh pembagi ini adalah ini. Jadi kita pecah dulu si pembaginya. Kalau seperti ini berarti kita pecah akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Jadi ada X1 dan X sama dengan minus 1. Setelah itu kita akan masukkan ke sini. Untuk nilai X sama dengan 1, kita peroleh 5 kali 1, 5 kurangi 4 adalah 1. Kita tulis di sini saja ya teman-teman. Lalu yang ini X min 1, kita hitung lagi, masukin jadi 5 kali min 1, min 5 kurangi 4, hasilnya adalah min 9. Maaf, agak berantakan. Minus 9. Setelah itu, kita substitusikan nilai dari X ini ke dalam ini. Untuk nilai X sama dengan 1 yang pertama. Masukin PX 2022 itu karena ini di sini hasilnya adalah P. Pangkat 2023 itu hasilnya 1 dikurangi I dikali 1 minus 2 kuadrat ya. Oke, 1 dikurangi 2 ini hasilnya adalah minus 1 kuadrat. Nah, ini kan hasil dari yang ini ya teman-teman, dari perhitungan tadi, dari sisanya, jadi kita masukkan di sini adalah hasilnya itu 1. P ditambah 1 dikurangi Q dari 1 kuadrat. 1 kuadrat itu adalah 1 dikali Q jadi minus Q. Jadi P plus 1 minus Q sama dengan 1. Kalau ini pindah ruas akan jadi habis ya. Jadi kita dapat P min Q sama dengan 0. Jadi kalau
hasil akhirnya yang kita dapat adalah P sama dengan Q. Itu untuk X sama dengan 1. Berikutnya saya coba hitung X sama dengan minus 1. Hitungannya mirip seperti yang tadi ya. Minus 1 pangkat 2022. Karena genap pangkatnya maka hasilnya adalah 1. Jadi kita tulis saja P ditambah X pangkat 2023. Ini kan hasil pangkatnya itu ganjil jadi hasilnya adalah minus 1. Lalu seperti yang tadi sama, ini di sini min 1, min 2. Pangkatin 2. Min 3 pangkat 2 itu adalah hasilnya 9. Jadi kita tulis di sini P plus min 1, 9 kali min Q adalah kita dapat itu min 9 Q. Untuk hasilnya ini min 9 ya, dari yang kita dapat di atas ini. Karena kita tahu tadi nilai P itu sama dengan Q, jadi kita bisa tulis lagi di sini adalah Q. Q minus 9 Q. Nah, angka minus 1 ini kita pindahkan ke sini, min 9 plus 1 yaitu minus 8 yang kita dapat. Lalu kita kurangin jadi minus 8 Q sama dengan minus 8. Lalu jadi nilai Q yang kita dapat adalah 1. Setelah kita tahu P dan Q-nya adalah 1, tinggal kita masukkan ke persamaan yang dicari di soal. 2020 ditambah 1 tambah 1, maka hasilnya adalah 2022. Sekian untuk pembahasan nomor 5. Sekian soal-soal yang saya bahas untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.